welcome to Posisa, podcast OSIS Smaridasa. Kembali lagi dengan host kalian, Resya Azarin Putri Abadi. Let's get to know Smaridasa. Oke, selamat sore Sobat Smaridasa. Kembali lagi bersama Posisa. Gimana nih kabar teman-teman Posisa? Semoga kita diberikan kesehatan ya. Amin. Nah, kali ini episode Posisa kali ini bakalan seru loh dan bakalan ditunggu-tunggu banyak orang. Nah, jadi yaitu terkait tentang PPDB SMA Negeri 10 Samarinda, jalur asrama maupun non asrama. Pastinya banyak banget nih adik-adik yang ingin bergabung menjadi salah satu bagian dari Smaridasa. Oke, di episode kali ini kami mengundang salah satu guru yang menjadi panitia pelaksana PPDB SMA Negeri 10 Samarinda tahun 2024-2025, yaitu Pak Musadi Iksan MED. Kami ingin berbincang-bincang mengenai PPDB kali ini. Dipersilakan dulu Pak untuk memperkenalkan diri Pak. Baik, perkenalkan nama saya Musadi Iksan. Sehari-hari saya bertugas sebagai Wakil Kepala Sekolah Urusan Humas dan sekaligus juga bagian Humas di kegiatan PPDB SMA Negeri 10 Samarinda kali ini. Baik Pak, sebelumnya terima kasih udah menyempatkan waktunya untuk hadir bersama kami Pak. Jadi kami izin memberikan beberapa pertanyaan tentang PPDB tahun ini Pak, yang mungkin bisa membantu peserta didiknya untuk mengetahui tentang Smaridasa. Oke Pak, kita langsung mulai ke pertanyaan yang pertama. Dalam PPDB kali ini, apakah ada hal spesial untuk jalur asrama Pak? Ya, untuk PPDB kali ini yang bisa dikatakan spesial ya, karena untuk tahun ini pertama kalinya kita mengadakan PPDB itu ada tim seleksi independen yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur. Biasanya panitia hanya dari sekolah. Nah, untuk tahun ini kita dibantu oleh tim seleksi yang terdiri dari 5 orang dari Dinas Pendidikan, dari BPMP, dari Universitas Mula Warman, dari PGRI, dan juga dari Dewan Pendidikan. Itu mungkin bisa dikatakan spesial ya. Iya Pak. Mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit mengapa PPDB kali ini bekerja sama dengan dosen Unmul Pak? Ya, saya pikir itu untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, untuk lebih objektif. Jadi yang menentukan kelulusan mereka itu tidak hanya dari sekolah, tapi dari pihak independen yang tidak berkepentingan langsung dengan sekolah, sehingga nanti hasilnya diharapkan betul-betul murni berdasarkan kemampuan siswa yang ikut tes. Oke Pak, selanjutnya Bapak boleh menjelaskan terkait syarat dan ketentuan PPDB untuk calon peserta didik baru yang menggunakan jalur prestasi maupun non prestasi Pak, untuk jalur asrama maupun non asrama? Ya, kalau non asrama, kalau asrama seperti biasa kita tetap mengadakan tes ya. Ada tes kali ini ada tes numerasi, literasi, dan skolastik. Ya, kalau tahun lalu ada mapel, tahun ini kita hilangkan mapelnya karena dari 3 ini kita pikir sudah bisa mencakup semua mapel sudah kena di situ. Itu yang untuk asrama. Sedangkan untuk yang non asrama atau reguler itu nanti ada beberapa kategori, yaitu zonasi, kemudian ada prestasi, ada afirmasi, perpindahan orang tua, itu yang masuk di situ dan tanpa tes mereka semua gitu, yang untuk non asrama. Oke Pak, selanjutnya bagaimana dengan tahapan seleksi untuk calon peserta didik tahun ini Pak? Apakah ada perbedaan antara siswa berasrama maupun non asrama Pak? Ya, bedanya di tes saja sih, di tes. Kalau non asrama tidak pakai tes. Kalau boleh tahu Pak, untuk tahun ini angkatannya berapa ya Pak kuota yang terdaftarkan Pak? Kuota SMA 10 tahun ini 34 kali 12 kelas, berarti 408 ya? Iya Pak. Nah, itu dari situ yang 72 asrama, sisanya yang non asrama. Selanjutnya untuk non asrama sendiri ini menggunakan sistem zonasi ya Pak? Bagaimana klasifikasi zonasi tersendiri? Ya, sama. Kita kalau untuk yang non asrama kita ikut aturan yang dibuat oleh Dinas Pendidikan ya. Tadi saya bilang ada yang zonasi itu minimal 50%, kemudian ada afirmasi kalau nggak salah 5%, dan ada jalur prestasi yang cuma 2%. Bedanya kalau yang prestasi ini bisa anak seluruh Samarinda boleh daftar di SMA 10. Kalau zonasi hanya yang sesuai dengan zonasi yang kita miliki, yang bisa merendah utara itu. Kemudian yang perpindahan orang tua itu otomatis yang orang tuanya pindah kerja di sini, tapi itu pun dibatasi bukan karena sekolah terus pindah, tapi karena orang tuanya memang misalkan komandan Kodim di Jawa pindah ke Kalimantan, nah itu anaknya baru diizinkan masuk. Itu pun dengan surat keterangan dari komandan yang lebih tingginya lagi. Baik Pak,
Oke Pak, untuk pertanyaan terakhir Pak, kan pasti dalam menjalani suatu acara bahkan ada kendala yang kita tidak inginkan kan Pak. Kira-kira apa saja kendala dalam proses PPDB tahun ini, lalu bagaimana cara Bapak dan tim menyelesaikannya Pak? Ya, kendala sebenarnya mirip, itu kendala umum. Jadi masyarakat kita ini masih malas membaca. Sebenarnya informasi itu sudah ada di web kita, itu lengkap, di medsos kita lengkap itu, tapi karena nggak mau membaca sehingga ada pertanyaan yang berulang gitu ya. Jadi ngatasinya gimana? Ngatasinya kita harus sabar. Kita jawab di semua medsos kita isi semua. Bahkan jawaban yang berulang ya kita sabarin aja. Kita siapkan satu nomor untuk tanya jawab itu yang dipegang oleh Humas. Ya kendalanya seperti itu aja sih, nggak ada yang lain. Baik Pak. Oke Pak, tak terasa sudah banyak berbincang mengenai PPDB 1999 ini Pak. Sampai di penghujung episode, semoga perbincangan kita dapat menjawab beberapa pertanyaan mengenai PPDB ini ya Pak. Kami sangat berterima kasih kepada Bapak yang bersedia menjadi narasumber pada Posisa episode kali ini. Dan tidak lupa kami juga berterima kasih kepada teman-teman Posisa yang bergabung dalam episode kali ini. Saya selaku host pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Smart Desa Turning Out.